Hai, saya Good Friend. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Politik. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas politisasi agama. Baik agama maupun politik merupakan satu tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun untuk mencapai objek ini, metode mereka berbeda. Agama memobilisasi kepekaan religius orang-orang untuk mendapatkan dukungan mereka untuk merebut kekuasaan. Sedangkan politik menggunakan intrik, diplomasi, dan berusaha untuk menangkan opini-opini publik secara demokratis. Jika sistem memungkinkan atau merebut kekuasaan dengan bantuan tentara, jika masyarakat tertinggal dan terbelakang. Oleh karena itu, dalam perebutan kekuasaan, baik politik maupun agama berusaha untuk saling melemahkan. Jika agama memegang otoritas politik, ambisinya adalah memanfaatkannya untuk memenuhi misi ilahi. Ia mengklaim bahwa ia memperoleh otoritas dari keilahian, dan karena itu, misinya suci, termotivasi untuk mereformasi masyarakat di bawah bimbingan spiritual. Politik sebaliknya, yang tidak memiliki nilai apapun, mengarahkan kebijakannya pada kebutuhan dan kebutuhan masyarakat yang kemudian diwajibkan untuk mengubah hukum dan sistem pemerintahan yang sesuai. Gitu. Kemudian, pola hubungan agama dan politik. Studi tentang permulaan dan penyebaran agama apapun menunjukkan bahwa setiap agama dimulai dalam ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, fokus utama ajarannya adalah pemecahan masalah yang ada. Namun, seiring dengan perubahan waktu dan tantangan baru, dan agama harus meresponnya untuk kelangsungan hidupnya. Gitu. Dalam proses ini, harus menyesuaikan ajarannya sesuai dengan perubahan. Dengan berlakunya waktu, suatu tahap muncul ketika sebuah agama gagal menjawab tantangan pada masanya dan hampir tidak menemukan ruang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Misal, dalam kasus Islam, butuh hampir 2,5 abad untuk menyelesaikan ortodoksi. Setelah prosesnya selesai, menjadi mungkin bagi ortodoksi untuk memberikan tempat apapun untuk ide-ide baru dan pemikiran-pemikiran yang baru. Diyakini bahwa setiap perubahan dalam struktur akan melemahkan dasar-dasarnya. Atas permohonan ini, ia telah mempertahankan struktur lamanya tanpa tambahan apapun dari struktur-struktur yang baru. Kemudian, pada masa kolonialisme, pada abad yang ke-19, dunia Islam melewati krisis kolonialisme yang melanda dan secara bertahap membentuk dominasi politik hampir di semua negara muslim. Gitu. Negara kolonial memperkenalkan struktur baru sistem hukum yang sangat berbeda dari syariat. Negara kolonial memisahkan agama dari politik. Gitu. Dalam keadaan ini muncul dua jenis gerakan di negara-negara Islam. Yang pertama, gerakan revivalis yang melawan negara kolonial dan hegemoni dan ingin menerapkan syariat ataupun syarikat Islam. Kemudian gerakan Mahdi Sudani di Sudan dan gerakan Sanusi di Libya bergerak ke arah ini. Lalu ada gerakan keagamaan yang berkepentingan untuk menciptakan rasa identitas keagamaan yang kuat di kalangan umat Islam tanpa melihat dalam sisi politiknya. Kemudian mereka tidak ingin bekerja sama dengan negara-negara kolonial. Itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.